Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Aris yang kami hormati, Deputi Bidang Mutasi BKN sudah hadir di acara media briefing siang hari ini, Kamis 15 Oktober 2020. Dan kami sapa juga teman-teman media yang sudah hadir di siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pada siang hari ini topik yang akan kita bicarakan adalah mengenai penetapan lulusan CPNS. Nah, kemarin tanggal 12 Oktober adalah hari terakhir pelaksanaan seleksi kompetensi bidang. Dan sekarang sedang dalam tahap sinkronisasi hasil nilai dari SKD dan SKP. Dan dijadwalkan tanggal 30 Oktober nanti itu pengumuman hasil seleksi. Jadi sekarang tanggal 15 sampai dengan nanti itu adalah untuk mensinkronisasi data. Bagaimana pelaksanaannya, kemudian persiapan untuk pemberkasan itu seperti apa, nanti akan kita ulas bersama dengan Deputi dan BKN yang akan kami hadirkan. Satu adalah Bapak Suharmen, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, dan beliau mungkin masih ada acara, nanti akan gabung setelah Pak Deputi Mutasi menyampaikan paparannya. Dan yang kedua adalah Bapak Aris Windianto, beliau adalah Deputi Bidang Mutasi. Nah, sekarang yang sudah di tengah-tengah kita, Bapak Aris Windianto, saya kira biar efektif, silakan Pak Aris untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pengumuman hasil seleksi dan bagaimana nanti pemberkasannya. Baik, terima kasih Pak Paryono, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya hormati, saya banggakan Pak Paryono, Karo Humas, Hukum dan Kerjasama BKN, dan rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa sampai dengan siang hari ini kita di tengah pandemi wabah corona yang belum juga mereda ini. Pada kesempatan yang baik ini, rekan-rekan media, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan proses penerimaan CPNS untuk formasi tahun 2019 dan persiapan pemberkasan serta penetapan NIP untuk CPNS 2019 tersebut. Rekan-rekan media yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa pengadaan CPNS tahun 2019 atau formasi 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2020 ini mendasarkan di samping Undang-Undang ASN dan PP 11, dasar hukum yang lainnya adalah Peraturan Menteri Pan-RB nomor 23 2019 tentang penetapan kebutuhan ASN untuk formasi tahun 2019. Kemudian Peraturan Menteri Pan-RB nomor 24 2019 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan CPNS 2019 dan Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Ini aturan teknis sebagai acuan dari pelaksanaan pengadaan CPNS 2019. Nah, rekan-rekan sekalian, kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan seleksi CPNS ini sudah dimulai setelah pendaftaran dan sebagainya, kemudian pelaksanaan SKD Januari Februari 2020, kemudian kita lakukan rekonsiliasi data hasil SKD antara BKN dengan instansi pada tanggal 2 sampai 14 Maret, dilanjutkan dengan
penyampaian hasil dari BKN, dari Panselnas, tanggal 18-20 Maret, dan pengumuman SKD 22-23 Maret. Nah, setelah pengumuman SKD, mestinya dilanjutkan dengan pelaksanaan SKB. Namun demikian, sebelum juga SKB kita laksanakan, muncullah pandemi COVID-19, sehingga semua kegiatan relatif ditunda, termasuk pelaksanaan SKB seleksi CPNS tahun 2019. Kemudian pada Agustus diputuskan bahwa SKB akan dilanjutkan, yaitu pada bulan September sampai dengan awal Oktober 2020, dan itu sudah kita laksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan berakhir tanggal 12 Oktober, dan sampai dengan hari ini puji Tuhan bahwa SKB yang dikhawatirkan, kami juga sebetulnya agak mengkhawatirkan akan memunculkan klaster baru klaster SKB COVID-19, ternyata sampai dengan hari ini belum ditemukan hal tersebut, sehingga kekhawatiran kita relatif tidak terbukti. Kemudian setelah SKB selesai tanggal 12 Oktober kemarin secara keseluruhan, maka tim BKN, tim pengolahan hasil BKN, melakukan pengolahan atau pra-pengolahan untuk keseluruhan instansi. Di sisi lain, masing-masing instansi juga melakukan penghitungan dan verifikasi hasil SKD dan sekaligus mengintegrasikan dengan SKB. Mereka melakukan penghitungan sendiri. Dan mereka juga melakukan verifikasi ulang terkait dengan data-data dan dokumen yang berkaitan dengan SKB. Nah, nanti pada tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober, kita akan melakukan rekonsiliasi hasil untuk persiapan integrasi SKD-SKB sehingga oleh dan BKN. Ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perbedaan data ketika hasil sudah diumumkan nanti. Pada saat rekonsiliasi hasil ini, diharapkan semua permasalahan yang masih muncul dalam hal pelaksanaan seleksi CPNS ini bisa diselesaikan. Untuk permasalahan yang bisa diselesaikan oleh instansi, mestinya bisa diselesaikan sebelum rekonsiliasi hasil SKD-SKB ini. Namun apabila instansi belum bisa menyelesaikan, diharapkan setelah atau pada saat rekon data hasil integrasi SKD-SKB ini, permasalahan itu bisa didiskusikan dan dicari solusinya atau pemecahannya sehingga selesai pada saat berakhirnya rapat rekonsiliasi data ini. Nah, setelah semuanya data itu sudah fix, sudah tidak ada permasalahan, maka akan dilakukan pengolahan hasil akhir oleh tim finalisasi atau tim pengolahan di BKN. Dan hasilnya akan disampaikan pada tanggal 26 sampai 28 Oktober, disampaikan kepada instansi hasil final dari seleksi CPNS 2019. Dan diharapkan pada tanggal 30 Oktober sudah dapat dilakukan pengumuman hasil seleksi CPNS 2019. Ini target yang kita kejar untuk pelaksanaan seleksi CPNS ataupun penyelesaian seleksi CPNS 2019 ini. Nah, proses pelaksanaan SKB, rekon data, kemudian penyampaian hasil, dan pengumuman ini by system, walaupun pada saat rekonsiliasi data dimungkinkan untuk diskusi langsung antara BKN dengan tim instansi atau pansel instansi. Nah, dalam integrasi SKD-SKB, kita mengacu pada Permenpan 23, di mana bobot antara SKD dan SKB adalah 40% untuk SKD dan 60% untuk SKB. Ini mengingat bahwa diharapkan dengan bobot yang lebih besar, maka SKB
sebagai kompetensi teknis yang terkait langsung dengan jabatan yang dilamar, itu diharapkan hasilnya nanti mereka yang lulus sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang diharapkan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, kemudian ada beberapa hal yang mungkin titik kritis juga pada saat pengolahan hasil dan juga tindak lanjutnya, yaitu apabila ada formasi yang tidak terisi. Ini antara lain hal yang kritis dalam pengolahan SKD-SKB ini. Nah, apabila ada formasi yang kosong, maka dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lainnya dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Nah, ini jenis formasi kita ketahui ada formasi umum, disabilitas, dan cum laude. Ini berlaku untuk pusat dan daerah. Ya, ini juga sama, khusus untuk formasi, untuk instansi daerah, di samping klausul yang tadi atau aturan main yang tadi, ada tambahan untuk kepentingan optimalisasi formasi. Maka apabila ada formasi yang tidak dapat dipenuhi, baik melalui pergeseran dari jenis formasi tadi, antara formasi umum, disabilitas maupun cum laude tadi, ternyata masih belum juga memenuhi formasi, maka formasi yang kosong dapat diisi dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi formasi yang berbeda. Tentu saja harus memenuhi nilai ambang batas SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Kalau ini ilustrasinya, misalnya ada formasi guru SD di satu kabupaten, itu ada 10 untuk 10 SD, kemudian yang terisi ternyata setelah perhitungan awal yang terisi baru 7, maka yang 3 dapat diisi dari pelamar dari lokasi lain di kabupaten yang sama untuk sama-sama guru SD. Dan itu semua peserta yang ikut SKB untuk guru SD itu akan di-ranking dan diambil peringkat 3 terbaik karena formasi yang kosong itu 3. Ini untuk kepentingan pemenuhan formasi yang memang didasarkan pada kebutuhan. Nah, bagaimana bisnis proses atau aturan main kelulusan? Tentu saja tadi sudah disampaikan bahwa bobot SKD, SKB itu 40%, 60%. Kemudian di ranking peserta dengan peringkat terbaik itulah yang dinyatakan lulus. Nah, bagaimana jika ada pertanyaan, kalau ada nilai yang sama totalnya setelah di ranking? Perankingan peserta itu menggunakan aturan main yang sudah diatur dalam Peraturan Menpan Nomor 23 Tahun 2019, yaitu bahwa perankingan itu didasarkan pada nilai total. Ya, nilai total gabungan antara SKD dan SKB. Perankingan di hasil akhir. Namun demikian, ketika ada nilai total SKD, SKB itu setelah digabung sama antara dua peserta atau lebih pada margin kelulusan, dalam arti misalnya formasi 3, di keempat, kelima itu sama totalnya, maka perankingan dan kelulusannya akan diurutkan mulai dari nilai total SKD, nilai hasil SKD. Jadi sistem perankingan sudah mengikuti aturan main ini. Kemudian jika nilai total SKD masih sama, akan dilihat nilai diurutkan berdasarkan mulai dari nilai TKP, tes karakteristik pribadi. Kemudian kalau masih sama, dilihat nilai tes intelijensi umumnya. Kalau sama, tidak usah dilihat TBK-nya, karena TBK-nya pasti sama. Kalau total sama, TKP sama, TIU sama, TBK pasti sama. Nah, kalau itu pun masih sama, maka akan dilihat, diurutkan berdasarkan IPK tertinggi untuk sarjana atau lulusan pendidikan tinggi, kemudian untuk SMA dan sederajat akan dilihat nilai rata-rata yang tertulis di ijazah. Kalau itu masih sama, maka akan diurutkan dilihat dari usia peserta, dari yang usianya lebih senior dan seterusnya.
Namun demikian, berdasarkan pengalaman, nilai yang sama ini belum pernah terjadi. Seingat saya, belum pernah terjadi untuk nilai hasil akhirnya. Kalau SKD-nya banyak yang sama, tapi hasil akhirnya jarang sekali, atau bahkan saya belum pernah menemukan nilai yang sama. Nah, untuk kepentingan rekonsiliasi hasil integrasi SKD-SKB, rencana akan kita lakukan tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober ini, dalam waktu dekat, minggu depan berarti. Nah, ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data SKD dan SKB. Kebenaran berarti bukan salah atau benar sebenarnya, tetapi kecocokan antara data yang dimiliki BKN dengan data yang dipegang oleh instansi. Biasanya ada sedikit perbedaan terkait kehadiran dan sebagainya, namun setelah dicocokkan biasanya akan ketemu bahwa benar datanya bisa disamakan. Kemudian untuk kepentingan itu diharapkan instansi dapat menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan seleksi CPNS paling lambat pada saat dilaksanakan rekonsiliasi tersebut. Jadi permasalahan-permasalahan yang terkait administrasi, yang terkait dengan mungkin daftar hadir dan lain sebagainya, mungkin bisa diharapkan selesai sebelum pelaksanaan rapat rekonsiliasi tersebut. Dan setelah hasil rekon ini dilakukan, maka instansi diharapkan memeriksa kembali hasil yang sudah disepakati, bukan disepakati, hasil yang final yang sudah istilahnya sudah sama-sama, tidak ada permasalahan lagi, instansi wajib memeriksa kembali, dan itu diharapkan selesai sebelum 30 Oktober atau sebelum diumumkan. Jadi tanggal 29 kalau tidak salah, 28 itu kita terakhir hasilnya diserahkan ke instansi memeriksa kembali, mungkin ada yang tercecer atau bagaimana, maka apabila ada hal yang memang harus diperbaiki, maka diharapkan selesai tanggal 30 Oktober, sehingga tanggal 30 Oktober itu bisa dilakukan pengumuman hasil seleksi CPNS 2019. Nah, tahap selanjutnya setelah pengumuman tanggal 30 Oktober 2020, maka seperti pengumuman sebelumnya, mulai pengumuman seleksi administrasi, pengumuman hasil SKD, maka setelah pengumuman tanggal 30 Oktober nanti, kita memberi masa sanggah atau masa sanggah bagi peserta, yaitu tanggal 31 sampai dengan Oktober sampai dengan 3 November, ada kurang lebih 4 hari untuk menyanggah pengumuman hasil seleksi tersebut. Dan tanggal 4 sampai dengan tanggal 30 November, kita harapkan sudah bisa dilakukan pemberkasan dan pengusulan NIP dari instansi ke BKN, dan diharapkan TMT atau CPNS 2019 ini, SK CPNS-nya terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020. Pertanyaannya bagaimana kalau instansi belum menyiapkan anggaran untuk 1 Desember, anggaran gajinya. Kita ketahui bersama bahwa TMT CPNS adalah tanggal di mana seseorang sah berstatus sebagai CPNS. Nah, penggajian itu ditentukan atau dimulai ketika seseorang benar-benar sudah melaksanakan tugasnya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pimpinan unit kerjanya. Dan itu gaji baru dibayarkan. Jadi ada kemungkinan TMT CPNS 1 Desember, SPMT-nya 1 Januari atau 1 Desember juga. Itu bisa dimungkinkan. Dan SK CPNS itu kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian di instansi masing-masing. Selanjutnya, mekanisme dari penetapan NIP CPNS tahun 2019. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini sampai dengan hari ini belum juga usai, dan kita juga bersama-sama kita juga tidak mengetahui kapan COVID-19 ini juga akan mereda. Oleh karena itu, pendekatan untuk proses penetapan NIP sepenuhnya kita lakukan secara digital. Ini sama dengan proses kenaikan pangkat dan proses pensiun pun
kita layani secara digital. Jadi BKN dalam hal ini meminimalisir pergerakan orang dan dokumen dalam rangka proses penetapan NIP. Kita usahakan 100% tanpa dokumen. Semua sudah kita upayakan untuk bisa dilakukan secara digital. Nah, prosesnya pertama setelah ada pengumuman dan mulai pemberkasan, maka peserta yang lolos sebagai CPNS diwajibkan melengkapi dokumen pendukung untuk keperluan penetapan NIP dengan mengunggahnya di aplikasi atau portal SSC ASN. Setiap peserta pasti sudah punya akun dalam rangka sebagai peserta seleksi CPNS 2019. Mereka masuk melalui akun masing-masing dan mengupload dokumen pendukung untuk kelengkapan penetapan NIP di portal SSC ASN tersebut. Nah, portal ini sebagai pintu masuk peserta untuk unggah dokumen. Nah, dokumen itu setelah diunggah oleh peserta akan otomatis masuk ke sistem dokumen digital kita yang kita namakan aplikasinya Doku Digital. Nah, kemudian instansi bisa melihat dokumen-dokumen pendukung dari masing-masing peserta. Kemudian juga instansi wajib menginput, mengentri data usul penetapan NIP dari seluruh calon CPNS di instansinya masing-masing, dan memverifikasi dokumen pendukung yang sudah diunggah, memverifikasinya di aplikasi Doku Digital, instansi sudah memilikinya, sudah punya aksesnya masing-masing instansi, dan setelah semuanya beres atau lengkap, instansi mengirim, mensubmit, baik melalui SAPK maupun Doku Digital untuk kepentingan usul penetapan NIP ke BKN. Nah, tim kami, tim NIP di BKN, akan memeriksa data usul tersebut di SAPK dan mencocokkan dengan dokumen digital yang terupload di Doku Digital. Setelah semua beres, disiapkan form perteknya atau pertimbangan teknis NIP-nya, dan itu akan ditandatangani secara digital. Dan setelah selesai, pertek tersebut dikirim ke instansi melalui aplikasi Doku Digital. Ini yang proses yang kita lakukan, kita rancang untuk mempercepat pelaksanaan penetapan NIP sekaligus meminimalisir kemungkinan mobilitas orang maupun dokumen dari instansi ke BKN. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan rekan-rekan media terkait dengan penetapan NIP CPNS 2019. Jadi tinggal beberapa step lagi yang mungkin makan waktu 1 sampai dengan 1,5 bulan ini untuk CPN, untuk pengumuman kita. Terima kasih Pak Paryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.